Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan Pak Komang dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video minggu lalu atau video sebelumnya tentang operasi hitung bilangan bulat. Kali ini yang kita pelajari adalah tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti siswa-siswa atau anak-anak akan mengetahui bagaimana operasi hitung bilangan bulat dalam garis bilangan. Setelah itu, anak-anak akan mengetahui operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, dan anak-anak akan mengetahui operasi hitung perkalian pembagian bilangan bulat serta operasi hitung itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa kan? Kita akan lihat video atau tayangan berikut. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh 3 dikurang 4. Terlebih dahulu kita buat garis bilangannya. Setelah itu kita lihat angka pertama, yaitu angka 3 yang bernilai positif. Karena bernilai positif, maka langkahkan ke kanan 3 kali dari 0. Setelah itu kita lihat angka yang kedua, yaitu negatif 4. Dari titik awal di 3, kita melangkah ke kiri karena bernilai negatif, maka ke kiri 4 kali. Nah, akan ditemukan titik terakhir di negatif 1. Maka dari itu kita tarik garis awal 0 ke negatif 1. Maka hasil dari 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Contoh kedua, negatif 5 ditambah 7. Caranya adalah, yang pertama kita buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kita lihat bilangan bulat pada operasi hitung, yaitu negatif 5. Karena bernilai negatif, maka kita bawa arahnya ke kiri. Ya, ke kiri 5 kali. Setelah itu, kita lihat operasi hitung bilangan bulatnya yang selanjutnya ada plus 7 atau positif 7. Dari titik awal negatif 5, kita bawa ke kanan karena bernilai positif. Kita bawa 7 langkah. Maka akan diam di plus 2. Kita tarik garis dari awal 0 ke 2. Nah, itulah jawabannya. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan garis bilangan. Kalau ada angka puluhan atau ratusan, bahkan ribuan, kita tidak mungkin menggunakan sebuah garis bilangan. Caranya yang mudah adalah kita anggap saja nilai negatif itu adalah hutang, sedangkan nilai positif kita anggap adalah bayar. Contoh berikut ini. Negatif 27 ditambah 10. Nah, kita anggap negatif adalah hutang, berarti kita hutang 27, sedangkan positif itu kita anggap bayar, kita bayar 10. Jadi, kita punya hutang adalah 17. Karena masih berhutang, maka nilainya negatif. Jadi, negatif 27 ditambah 10 sama dengan negatif 17. Ada cara lain menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, yaitu dengan cara jika sama tanda, maka kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan. Jika berbeda, kita menggunakan operasi hitung pengurangan, seperti contoh. Negatif 12 dikurang 19. Kalian lihat tandanya sama, yaitu negatif. Maka kedua angka tersebut
dijumlahkan. 12 ditambah 19 sama dengan 31. Karena negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 12 dikurang 19, hasilnya adalah negatif 31. Contoh yang lain, negatif 15 ditambah 18. Karena berbeda tanda, negatif dengan positif, kita kurangkan, yaitu 18 dikurang 15, hasilnya 3. Karena nilai positif lebih besar, maka hasilnya adalah positif 3. Materi selanjutnya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam hal perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita bisa membuat sebuah patokan, yaitu jika tandanya sama, maka nilainya positif. Jika tandanya berbeda, maka nilainya negatif. Seperti contoh berikut, negatif 8 dikali negatif 5. Yang pertama, kalikan seperti biasa dulu, 8 dikali 5, yaitu hasilnya 40. Setelah itu, kalian lihat tanda bilangan bulatnya, yaitu sama-sama negatif. Maka jika sama negatif, hasilnya positif. Jadi negatif 8 dikali negatif 5 sama dengan positif 40. Contoh selanjutnya, negatif 6 dikali 4. Kita kalikan dulu, 6 dikali 4 sama dengan 24. Karena berbeda tanda negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Jadi negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24. Dalam hal pembagian, cara seperti contoh yang Bapak sudah berikan sama saja. Contoh pembagian yaitu negatif 18 dibagi 3. Kita bagi angkanya terlebih dahulu, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Karena berbeda tanda negatif dengan positif, maka hasilnya adalah ya negatif. Jadi negatif 18 dibagi 3, hasilnya negatif 6. Selanjutnya kita akan bahas tentang operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan Bapak berikan salah satu contohnya. Suhu di lemari pendingin pada pukul 8 pagi adalah minus 3 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu di lemari pendingin naik 5 derajat Celcius setiap 2 jam. Berapakah suhu di lemari pendingin pada pukul 12 siang? Caranya adalah hitung terlebih dahulu lama suhu tersebut naik dengan cara selisih jam yang ada pada soal. 12 dikurangi 10 sama dengan 2 jam. Nah, kita akan memperoleh lama suhu tersebut. Karena setiap jam naik suhunya, maka kita menggunakan cara seperti berikut. 2 jam dikali kenaikan suhu, yaitu 2 dikali 5. Ya, kita dapat 10. Setelah itu, hitung perubahan suhu dari suhu mula-mula ditambah kenaikan suhu. Suhu mula-mula minus 3 derajat ditambah hasil yang kita peroleh tadi 10. Maka minus 3 ditambah 10 kita dapat hasilnya 7 derajat Celcius. Jadi suhu di lemari pendingin pada pukul 12 adalah 7 derajat Celcius. Nah, bagaimana video tadi? Semoga kalian mengerti ya. Seperti biasa, kita ada tugas sebelum selesai pelajaran, yaitu tugasnya ini. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Hitunglah soal berikut dengan menggunakan garis bilangan.
negatif 8 ditambah 10. Soal nomor 2. Hitunglah operasi bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Yang A, negatif 20 ditambah 35. Yang B, negatif 8 ditambah 12 dikurang 10. Soal nomor 3. Hitunglah bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 25 dikali 6 dibagi 10. Yang B, negatif 63 dibagi negatif 9 dikali 12. Soal nomor 4. Di suatu daerah yang bermusim dingin bersuhu 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada pukul 8 pagi. Menjelang siang hari, terjadi kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius setiap 30 menit. Hitunglah suhu daerah tersebut pada pukul 11.30. Soal nomor 5. Dalam kegiatan Olimpiade Matematika terdapat 40 soal yang harus dikerjakan. Dalam soal tersebut terdapat beberapa petunjuk, yaitu jika satu jawaban benar akan mendapatkan nilai 4. Jika jawaban salah akan dikurangi 2. Sedangkan jika tidak menjawab akan dikurangi 1. Budi mampu menjawab semua soal, tetapi ia hanya benar 35 soal dan 2 jawaban yang salah. Berapa poinkah nilai Budi dalam Olimpiade tersebut? Nah, demikian video pembelajaran yang Bapak berikan kali ini. Semoga video kali ini sangat bermanfaat dan berguna ya buat kalian semua. Jangan lupa channel SD8 Sanur Official di YouTube di subscribe dan di like. Ingat ya, awas jangan sampai tidak di like dan di subscribe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat ya dan belajar sama Pak Komang. Dadah semua.